Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Okay, this time we are going to discuss about a very basic understanding. We can say that it is the gift for you, the best gift for you. If you think that you are about just learning English from the beginning or from 0 point, ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang hal yang paling mendasar belajar bahasa Inggris, yang paling sering ditanyakan orang-orang. Memang sengaja baru saya masukkan sekarang, ya. Jadi semoga ini akan sangat bermanfaat sekali untuk membuka kebingungan teman-teman semua yang mas, pak, saya itu merasa dari nol belajar bahasa Inggris. Dari mana sih? They always raise this kind of question about what, where, and when to start. Kapan, dari mana, dan apa yang harus dimulai untuk belajar bahasa Inggris itu. Nah, sekarang perhatikan semua, semoga ini bermanfaat gak cuma untuk teman-teman yang belajar dari tingkat dasar, yang sudah advance pun, ya semoga ini bisa membantu, termasuk teman-teman guru semua. Mungkin tidak menafikan kemampuan Anda semua, mungkin yang lebih mudah daripada saya, ya, bisa bermanfaat untuk memberikan pengajaran pada siswa-siswanya gitu, ya. Iya, sebelum kita masuk ke ini, I name the title for this topic very basic English understanding tadi itu tentang kalimat verbal versus kalimat non verbal. Artinya apa? Sering sekali terjadi kesalahan dalam pengucapan spontan. Mungkin ini spontan, bukan memang untuk belajar, ketika mengatakan dia terlambat gitu misalkan, ya, dalam bahasa Indonesia masih spontan mengatakan kalau dalam kelas temannya terlambat, perempuan lagi she late gitu, ya, nggak boleh. Instead of saying she late, we should say it she is late gitu, ya. Kita seperti itu yang sering terjadi kesalahannya, tanpa membedakan kalimat itu pelakunya diikuti pekerjaan atau tidak. Nanti akan kita bahas pelan-pelan. Atau mengatakan dia seorang polisi, policeman, langsung dicek gitu, ya. Policeman, malah gila, malah pedih gitu, ya, sama Pak Polisi, padahal enggak. He is a policeman itu, ya, yang betul, ya. Mereka sakit, desik, mereka pucat tebel. No, you should say it they are sick or they are pale gitu, ya. Jadi subjek itu langsung diikuti pekerjaan sesuai dengan waktunya kalau kalimatnya verbal. Jadi yang pertama harus membedakan, merasakan dulu. Saya kira teman-teman semua tahu lah, kalimat yang akan Anda ucapkan itu verbal, berpekerjaan, atau non verbal. Artinya predikatnya bukan kata kerja. Kalau predikatnya bukan kata kerja, itu predikat bisa berupa kata sifat, sakit, panas, dingin, sejuk, bahagia, sedih, atau bisa kata benda, ya, tadi jabatan, pekerjaan, atau kata keterangan, adverb, di sini, di sana, kemarin, apa adverb, macam-macam adverb, ya, time, place itu, ya. Gitu harus membedakan. Kalau kalimat non verbal berarti predikatnya di belakang subjek itu tidak diikuti oleh pekerja gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk membedakan kalimat verbal dan non verbal. Ini teknik paling basic sekali memahami bahasa Inggris dari awal, saya kira yang paling basic memang. Nah, sekarang kita masuk kalimat verbal. Saya bedakan dua aja, ya, nanti masing-masing. Iya, ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Memang itu susahnya dalam bahasa Inggris, ya. Tapi sekarang kita bikin mudah kan dengan channel ini. So don't forget to always subscribe my channel to make it in progress, ya, and make me spiritful to create another content, ya. Ya, nggak enaknya bahasa Inggris itu memang we are not free to say something in English. We are always limited by the time. Waktu beda, kata kerjanya beda itu, ya. Bahasa Indonesia nggak kenal itu kan, saya pernah nyinggung di sesi yang lain.
Kalau saya ngomong saya pergi sekarang, saya pergi besok, saya pergi kemarin, saya akan pergi, saya telah pergi, kata pergi didengarkan tadi berubah nggak? Enggak, dituliskannya pun nggak akan berubah. Tapi sekali lagi janji saya kan, the commitment of this channel is to make it easier, gitu ya, to make you easier understand about English. Jadi 16 tenses omong kosong. Spoken itu selama ini based on my own experience ya. Dalam film pun when you watch movie paling cuma 5 atau 6 diantaranya dipakai. Kalau yang diujikan tertulis memang ada 8, sekitar 8 yang sering diujikan dalam ujian tertulis tenses itu ya. Tapi kalau lihat konten-konten saya pasti nanti akan jago semua. Nah ini yang paling sering kita pakai sehari-hari aja, bahasa Inggris dasar. Kalimat sekali lagi kita kembali ke memahami perbedaan kalimat verbal dan non-verbal ketika kita menyatakan sesuatu dalam bahasa Inggris untuk pertama kali itu sangat mendasar. The basic point, the basic case. Atau tadi di depan I said that the best gift for you, pintu gerbang terbaik for you ya, to understand English from the basic. Nah kalimat verbal, kalau kita konteksnya mengucapkan sesuatu yang sifatnya kekinian, sekarang atau kebiasaan, itu berarti waktunya present ya. Selalu subjek akan diikuti verb 1. Itu kalau pelakunya dianggap jamak, teman-teman. Dewi Ayu. Ingat ya kata Dewi Ayu gitu ya. Kalau subjeknya itu Dewi Ayu. Nggak usah ya dipahami ya. Mereka, kita, saya, kamu. Dewi Ayu. Nah, ini verb 1 ini kalau pelakunya adalah they, we, I, dan you. Dewi Ayu, Dewi Ayu gitu ya. Atau kata kerja selalu diikuti S dan ES kalau he, she, it. Ini nggak usah tak tulis, ruangnya sudah nggak terbatas, nggak cukup gitu ya. Kalau konteksnya kekinian, waktunya sekarang, suatu kebiasaan, subjek kalau melakukan pekerjaan harus diikuti oleh kata kerja yang ditambahi s atau es. Untuk subjek he, she, it. Dia, dia ya. Baik laki-laki atau perempuan. Yang biasanya pakai keterangan waktu every day, every morning, always, usually, often gitu ya. Tinggal dimasukkan. Oh, berarti kalau subjeknya melakukan pekerjaan itu kalimatnya verbal, berarti habis subjek langsung diikuti verbnya. Jadi contoh dimasukkan, kalau saya mengatakan I watch the movie. Watch itu nonton pekerjaan ya, aku nonton film. Tanpa harus diberi keterangan waktu pun Anda akan tahu kalau sekarang mendengarkan dengan baik bahwa menonton filmnya itu mungkin sekarang atau kekinian gitu ya, konteks waktunya present ya. Yang kalau kalimat negatif tadi saya bilang kalau subjeknya Dewi Ayu diikuti verb 1 mutlak. Nek negatif dia butuh bantuan auxiliary verb, kata kerja bantu namanya do itu loh. Jadi do itu dipeluk sama Dewi, I sama you untuk menekankan kalimat atau ekspresi negatif dan tanya. Jadi kalau aku nonton film, kalau aku nggak nonton film ya I don't watch the movie or I do not watch the movie gitu ya. Tapi kalau dengan kalimat yang sama biar mudah contohnya ya, itu pelakunya dia atau orang ketiga tunggal, dia nonton film ya, she watches the movie, watch-nya tambahi es. Ingat Mas, kapan toh kata kerja itu ditambahi s dan es? Ya umumnya ditambahi es semua. Biasanya kalau berakhiran sh, ch, washes ya itu ya, xo itu ditambahi, nggak ditambahi s tapi es. sh, ch, xo itu ya, itu ditambahi es gitu ya. Kalau kata kerjanya berakhiran itu, terutama sh, ch gitu ya. O, X ya. She watches the movie. Itu kalimat verbal present. Kata kerja harus tambah s atau es kalau pelakunya he, she, it. Atau orang ketiga tunggal. Kalau dia nggak nonton TV, oh ya
Kalau tadi Dewi Ayu memeluk do, sekarang kalau he, she, it itu untuk menggantikan dia, benda satu atau binatang satu, itu pakainya does ya. She does not watch the movie. Kata kerja selalu dikembalikan ke bentuk satu, jangan lupa. Kata kerja selalu dikembalikan ke bentuk satu, jangan lupa. Kata kerja selalu dikembalikan ke bentuk satu, kalau negatif jangan lupa, biar gak lupa nanti ya. Jadi kalau kalimat nanti spontanitas adik-adik teman-teman akan gak lupa. Jadi kalau kalimat lampau dan present itu kalau tidak bentuk satu, untuk pola negatif dan tanya harus kembali bentuk satu, dikembalikan ke orang tuanya gitu ya. Nah kalau kalimat verbalnya lampau jelas ya sekarang ya, menyatakan kalimat verbal bentuknya present jelas ya. Ini kalau negatif tinggal notnya dibuang, dasnya melompati subjek. Does she watch the movie? Sama ini kalau tanya I don't watch the movie, notnya dibuang, do-nya melompati subjek, kan ditanyakan gitu. Subjek didahului sama to be atau auxiliary verb atau modal ya. Do I watch the movie? Itu ya. Kemudian kalau kalimat lampau, kalimat verbal, oh awal belajar nggak apa-apa masih mikir oh kalimat ini predikatnya pekerjaan harus verbal ya, present popas, nggak apa-apa kalau masih merambah kalau belajar. Kalau kalimatnya lampau, pola verbalnya itu habis subjek diikuti oleh verb bentuk kedua, tambahi ed belakangnya kalau regular verb. Kalau irregular ya maaf menghafalkan ya, think, talk, teach, talk ya, read, read meskipun sama itu ya, bring, brought ya. Harus menghafal ya, membawa, brought itu ya. Banyak lagi yang lain tuh ya. Yang biasanya kata keterangan waktunya last week, last night, last years atau titik-titik ago, 2 minutes ago, 2 years ago. Karena kita pernah singgung buka materi membedakan past tense dan past perfect, jadi saya nggak akan berlama-lama di sini karena ada yang di sana juga nggak kalah penting. Misalkan they watched, yang ditekan aja, they watched the movie last night misalkan, they watched the movie last night. Negatifnya, nah enaknya kalimat lampau itu semua subjek itu pakainya did. Nah, semua berhak memeluk memakai did. Kalau present tadi kan ada yang harus pakai do, Dewi Ayu itu pakai do. Kalau negatif dan tanya he, she, it haknya pakai does. Tapi kalau past tense semua memeluk did, enaknya gitu ya kalau negatif ya. Tapi semua subjek harus pakai verb 2. Di sini nggak ada beda he, she, it, Dewi Ayu, nggak ada beda subjek tunggal jamak. Kalau lampau semua mutlak menggunakan verb 2, tidak berlaku, nggak payu. He, she, it nggak payu di sini. Semua subjek harus verb 2 kalau positif. Kalau negatif enak banget, semuanya pakai did. Nah itu ya. They watched the movie last night misal. Berarti negatifnya they did not watch the movie. Kata kerja dikembalikan ke bentuk satu, harus. Negatifnya gini dong, iya mas. Ya tinggal notnya dihapus, didnya melompati subjek. Did they watch the movie? Did they watch the movie? Bisa semua, pasti bisa. Nah sekarang yang tadi saya bilang di awal sering terjadi kesalahan di kelas, temennya cewek datang terlambat, hehehe si late, bukan ya, she's late gitu ya. Karena late itu adalah bukan pekerjaan tapi kata sifat kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bukan kamu itu adjective gitu ya. Jadi kalau kalimatnya non verbal itu kalau konteks waktunya present yang pertama kekinian atau sekarang itu habis subjek harus diikuti to be, nggak boleh jujuk. Dia kan jujuk ya, dia di sini, he here, malah gila sama he here, he is here gitu ya. Jadi subjek diikuti to be, tergantung pelakunya siapa, is, mr. Saya kira langsung spoken aja ya. Is itu kalau pelaku subjeknya he, she, it, kemudian m itu I, khusus I sendirian I sendirian di sini pakai m. R kalau pelakunya they, we, you.
Artinya ini akan dipakai kalau predikat kalimatnya adalah kata sifat. Tadi saya bilang apa? Terlambat, sakit, pucat, kecewa, sedih, bahagia, gitu ya. Noun, ya tadi jabatan, pekerjaan, polisi, jaksa, atau apa yang dibendakan ya. Kemudian adverb, keterangan tempat, di sini, di sana, gitu ya, contohnya. Itu berarti tidak boleh sistem Jogja, jujuk saja. Habis subjek harus dijembatani pakai is, am, are kalau konteks waktunya sekarang, gitu ya. Misalkan aku sangat capek, I'm so exhausted, nggak boleh I so exhausted, I exhausted, nggak boleh. I'm so exhausted. Exhausted itu sama dengan tired, capek. Oh, nambah sinonim tuh. I'm so exhausted. Itu kalau berarti predikatnya kata sifat. Tak berikan contoh satu-satu biar mudah toh. Kalau predikatnya kata benda atau sesuatu yang dibendakan, ini kalau ini mutlak. Kalau di sini tadi predikatnya pekerjaan ya, atau verb ya. Dia seorang polisi wanita, she is a policeman sekarang. Berarti ya pekerjaannya sehari-hari. Gak boleh jujuk si policeman ya. Ini kalau kata kerja langsung setelah subjek ya. She is a policeman. Kemudian kalau kita pakai subjek yang lain, mereka, biar jadi dipakai semua, to be-nya am, I, she is, he is, it is ya. Mereka di sini sekarang. Ya mengatakannya ya they are here now, bukan they here now, nggak boleh. They are here now. Gitu ya. Mudah sekali ya. Itu kalau konteks waktunya kekinian. Sekali lagi, ketika kalimat yang Anda ucapkan, tulis itu spoken and written, itu predikatnya bukan berupa aktivitas atau pekerjaan, jembatannya, to be-nya adalah is, am, are. Nah sebaliknya kalau kalimat itu lampau atau terjadinya di waktu dulu, itu sama ketika subjek kalimatnya itu diikuti predikat kata sifat, sakit, sedih, kecewa, sad, sick, disappointed, tired, exhausted, ya, hectic, ya. Atau kata benda, sesuatu yang dibendakan tadi, jabatan, pekerjaan atau apa, atau adverb of time, place, itu adverb ya. Itu nanti pakai to be-nya was sama were ya. Were itu dipakai kalau pelakunya, kalau were itu berarti siapa pelakunya? They, we sama you. They, we sama you pakainya were. Kalau ini I ikut was ya. Was usah tak tulis saja biar nggak nanti cukup tempatnya ya. Was itu kalau he, she, it, he was sick, she was sick. Kucing saya satu misalkan, it was sick. I juga ikut was, I was sick. They were sick, we were sick, you were sick. Nah itu contohnya. Atau dengan kalimat yang sama tadi, yang enak belajarnya. Jadi kalau linking verbnya atau to be-nya, kalau kalimatnya non-verbal lampau, was sama were ya. Sekali lagi was itu untuk pelakunya he, she, it sama I. Were, they, we, you, pakai were. Aku capek ya semalam itu, I was so exhausted. Dia seorang polisi dulu, sekarang sudah pensiun ya kan. She was a policewoman at the time. Mereka itu di sini loh semalam. They were here last night. Beda kan? Kalau sekarang they are here now. Kalau lampau, they were here last night. Any question? Go home? No. This is not classical form. Yeah. Okay, I think very easy understanding for you. Dasar sekali belajar bahasa Inggris sekarang ini. Tadi yang saya jelaskan. I think enough for our discussion this time. Thank you very much for once again for subscribing my channel. And
and thank you very much for your time for watching my channel. Okay, I will see you next time with any other topics, and okay, I will see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.